Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hikmat Harta Hidupmu. Hikmat Harta Hidupmu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi orang-orang pandai dan menjadi orang-orang berpengetahuan dengan belajar dari Tuhan secara langsung, yaitu hikmat sebagai harta kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kepandaian, kecerdasan adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh manusia. Kita akan senang dan kita akan bersyukur kalau anak-anak cucu kita menempuh sekolah semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Kita sangat menyukai semuanya itu. Dan kita akan menganggap itu adalah bekal hidup yang sangat luar biasa. Namun sahabat perjalanan, tatkala pengetahuan dan kepandaian berdiri sendiri, tidak diikuti oleh karakter yang dibentuk oleh hikmat yang berasal dari Tuhan, maka kepandaian menjadi seperti pisau yang bisa menusuk diri sendiri dan juga bisa melukai orang lain. Kalau kita mengingat Perang Dunia Kedua, tatkala bom atom diledakkan, itu bom atom adalah buatan orang-orang pandai. Mereka yang menerbangkan pesawat untuk meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah orang-orang pandai. Namun kepandaian itu pada akhirnya untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Diawali dengan penyerangan dari negara Jepang dengan pesawat-pesawatnya ke Pearl Harbor, sebuah pelabuhan pangkalan angkatan laut Amerika yang luar biasa. Dari sanalah kemudian peperangan dunia kedua pada akhirnya memang berhenti setelah hancur-hancuran. Sahabat perjalanan, kecerdasan, pengetahuan tatkala berdiri sendiri tidak diikuti dengan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan awal mulanya adalah karena hati yang takut akan Allah. Seseorang yang takut akan Tuhan, dia akan taat kepada Tuhan. Dia tahu apapun yang diperbuat oleh dia, setiap pribadi kita masing-masing, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, baik saat sekarang, baik nanti, maupun dalam kekekalan, akan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, tema renungan kita berjudul Hikmat adalah harta hidupmu. Seseorang yang kaya, namun tidak punya hikmat, maka kekayaannya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kita mengingat saudara, ada sebuah TikTok tentang orang yang sangat kaya di negara Tiongkok. Luar biasa kayanya. 4 anak laki-lakinya. Yang 3 mati muda. Yang 1 akhirnya bunuh diri, dia melemparkan diri ke sungai. Sehingga kekayaan itulah yang merusak kehidupan anak-anaknya. Karena kekayaan yang disebabkan oleh orang tuanya yang cerdas sehingga bisa menjadi kaya, tidak disertai dengan hikmat. Tidak disertai dengan kemampuan mengelola. Itulah hikmat yang membuat seseorang memiliki moral. Hikmat yang membuat seseorang melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan. Hikmat yang membuat seseorang punya daya juang dalam hidup, mengejar sesuatu sehingga sampai berhasil. Karena hikmat membuat orang rajin, hikmat membuat orang bertanggung jawab, hikmat membuat orang jujur, hikmat membuat orang berjalan dengan penuh komitmen dan integritas. Semua hal yang baik yang ada dalam karakter orang-orang berhikmat ini menjadikan dia menjadi orang dipercaya, menjadikan dia menjadi orang yang diberikan posisi kedudukan karena memberikan manfaat buat orang banyak. Sahabat perjalanan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sehingga kepandaian dan pengetahuan yang berasal dari Allah akan menolong kita, menyelamatkan kita. Suatu kepandaian diberikan oleh Allah, kita akan belajar menuntut ilmu.
mempunyai keterampilan, memiliki kapasitas dari pelatihan-pelatihan, seminar, dari sekolah, dari kuliah, dari pembekalan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena semua kecerdasan yang ada di dalam dunia, kepandaian yang ada di dalam dunia ini, juga itu pun berasal dari Allah. Dan tatkala kecerdasan kita dapat, kepandaian kita dapat, lalu hikmat yang dari Tuhan pun ada pada diri kita, maka selamatlah kehidupan setiap sahabat seperjalanan, dan selamatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan terberkati hidupnya karena kita membawa kecerdasan, kepandaian, pengalaman hidup, namun ada hikmat Allah di dalamnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan itu akan membuat kita cerdas. Mengapa? Karena kita menjadi hati-hati kepada bahaya, kita memiliki kepekaan kepada kejahatan, kita sangat tahu godaan-godaan yang timbul dengan sepenuh kesadaran sensitivitas. Tatkala orang lain jatuh dalam godaan, jatuh dalam pencobaan, karena kita memiliki hikmat, kita memiliki kepekaan ilahi, kita bisa membaca situasi dan keadaan untuk tidak jatuh di dalamnya. Sahabat seperjalanan, saya masih ingat sekali sewaktu kecil, masih jalan-jalan di pasar bersama dengan teman saya. Kemudian ada orang yang buang dadu, membuang undi dadu, kereta itu judi. Karena kita tidak tahu, ada orang pasang uang kecil, tiba-tiba menang. Pasang uang kecil, tiba-tiba menang. Namanya masih anak-anak, ingin punya uang banyak. Kemudian pasang. Setelah pasang, kemudian apa yang terjadi? Saya berdua dengan teman diusir oleh kelompok orang. Rupanya orang yang di sekitarnya yang menang pun adalah kelompoknya sendiri. Adalah gerombolannya sendiri. Hanya diusir. Lalu kemudian uangnya apa? Uangnya tidak bisa kembali. Maka hikmat itu akan menolong kita dijauhkan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ingin cepat kaya, hawa nafsu ingin cepat berkedudukan, hawa nafsu ingin cepat terkenal, hawa nafsu ingin cepat memiliki apapun yang kita mimpikan. Tatkala kita disertai oleh hikmat Tuhan, maka kecerdasan kepandaian itu menjadi milik kita. Kita cerdas dalam apa? Cerdas di dalam menilai keadaan, cerdas di dalam bersikap, cerdas di dalam memilih, cerdas di dalam memutuskan, cerdas di dalam cara hidup. Cara hidup kita itu menjadi cara hidup yang cerdas. Cerdas juga di dalam melihat, cerdas juga di dalam melakukan segala sesuatu. Karena hikmat Allah yang memimpin kita. Bagi anak-anak muda cerdas memilih pasangan hidup. Bagi anak-anak yang tadi cerdas memilih jurusan apa yang tepat. Karena mengapa? Karena ada hikmat Allah yang menyertai, yang menolong kehidupan sahabat seperjalanan. Sewaktu berumah tangga ada problem, kita punya hikmat, kita menjadi orang yang cerdas dan berpengetahuan. Tidak emosional, tidak main tangan, tidak main serang. Tetapi orang berhikmat, orang cerdas akan membawa kasih Allah dalam rumah tangganya. Akan membawa kesetiaan di dalam pekerjaannya. Akan membawa kesungguhan di dalam menuntut ilmu bagi masih yang studi dan yang belajar. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah bahwa hikmat adalah harta hidup kita semua. Peganglah baik-baik, maka kita akan memiliki harta yang terbaik, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat hikmat yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah dalam kitab Amsal. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selain kau mengejar harta, mengejar apapun juga ingatlah, ada harta yang sangat berharga, yaitu hikmat adalah harta buat hidup setiap sahabat seperjalanan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hidup dengan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Amin.